Gue bikin video ini berdasarkan keresahan gue melihat komentar-komentar orang yang merendahkan, bahkan cenderung menghina terhadap komunitas orang-orang yang menyukai Jejepangan. Dalam kasus ini kita katakan wibu. Jujur ini sedikit mengusik gue sih, kenapa wibu itu diperlakukan seperti itu. Dianggap remeh, direndahkan, bahkan diolok-olok. Kayak orang-orang tuh kenapa sih kayak gak boleh banget gitu mereka itu bahagia. Mereka kan gak korupsi, gak nebang pohon sembarangan, gak join sama Jion. Wibu itu kan mereka cuman orang-orang yang bahagia melakukan apa yang mereka suka. Mereka itu berani jadi diri sendiri, dan itu yang bikin mereka sirik, karena mereka nggak punya semua itu. Yap, di video ini gue akan belain kalian para wibu. Gue akan jelasin bahwa stigma wibu itu nggak selamanya negatif. Wibu itu lebih dari sekedar orang-orang yang suka Jejepangan, tapi itu adalah karakter. Baiklah para penanda, selamat datang di episode Kenapa Harus Malu Jadi Wibu. Entah gue masuk klasifikasi wibu atau bukan, tapi gue dari dulu, lebih tepatnya pada tahun 2014 pas gue masih SMA, udah mulai sering tuh suka anime dan senang ikut ke event-event Jejepangan. Jadi gue tahu ya dan ngalamin seperti apa di sana. Dan gue juga dulu punya band loh yang perform di acara Jejepangan. Ya bawain lagu-lagu anime gitulah. Nah, selama gue datang dan perform di acara Jejepangan, belum pernah sama sekali terjadi hal yang tidak mengenakan ke gue. Selama yang gue alamin dan rasain ya, mereka tuh orangnya baik-baik kok, sopan-sopan, punya etika, dan respect-respect juga kok orangnya. Vokalis gue juga dia cewek kan, sering cosplay juga. Dan mereka kalau minta foto bareng, ya baik-baik lah, punya etika. Selalu dengan cara yang sopan kok. Nah, dulu pas tahun 2014, pas awal-awal gue suka ke event Jejepangan, istilah wibu itu justru belum banyak terdengar. Dulu, malah orang-orang yang suka Jejepangan itu disebutnya otaku. Kalau kata ChatGPT, otaku itu adalah istilah dari Jepang untuk menyebut orang yang sangat mendalami satu hobi sampai obsesif, bukan cuma anime. Nah, seiring berjalannya waktu dan masifnya internet zaman sekarang, istilah wibu ini mulai mengaum terdengar nih. Nah, ternyata istilah wibu itu mulai terdengar pada awal tahun 2000-an. Asal-usulnya, sekitar 2002 sampai 2005, kata weeaboo pertama kali muncul di komunitas internet barat, forum image board seperti 4chan. Awalnya ini istilah ejekan buat orang non-Jepang yang terlalu terobsesi dengan budaya Jepang. Sebelumnya ada istilah Wapanese, white Japanese, tapi dianggap rasis lalu diganti jadi wibu. Nah, kata wibu ini masuk ke Indonesia pada sekitar tahun 2012 sampai 2016-an. Jadi dulu kata wibu itu mulai dipakai di forum kayak Facebook, Kaskus, Twitter, yang diadaptasi pelafalannya dari weeaboo menjadi wibu. Sampai sekarang, istilah wibu ini mulai mainstream dan ternyata masuk juga loh di KBBI. Nggak sedikit orang yang menganggap wibu itu adalah hal negatif. Bahkan cenderung banyak yang ngomong ya. Istilah kata yang paling sering didengar sih ya, ih lu wibu bau bawang. Ya di dunia ini nggak ada yang sempurna nggak sih? Pasti ada aja plus minusnya. Orang-orang sering menganggap wibu itu adalah orang yang kutu buku, dianggap cabul, dianggap suka coli dan halu. Pokoknya semuanya negatif lah di mata mereka. Gini gue coba jelasin ya. Kalau ada wibu yang cabul, ya dianya aja yang cabul, bukan karena dia wibu. Aparat negara aja ada yang cabul, dokter ada yang cabul, politisi ada yang cabul, bahkan ustadz pun ada yang cabul. Jadi kita nggak bisa semena-mena menjudge semua wibu itu seperti itu. Terus soal halu ya, ya nggak apa-apa kali lah halu mah. Fans K-pop aja mereka suka halu kok ke idol yang mereka suka. Jadi ya sama aja. Nah, kalau ada yang bilang suka coli, ya semua cowok di dunia juga coli nggak sih? Ini yang ngomong kayak nggak pernah coli aja. Tapi kalau soal bau bawang, maaf nih gue nggak bisa bela. Bercanda. Dan ternyata sepengalaman gue yang sering ikut datang ke event Jejepangan, ternyata perputaran ekonominya cukup hidup loh dari dunia wibu ini. Di event Jejepangan itu kan sering ada stand-stand orang jual makanan, ada yang jual aksesoris, poster, gantungan kunci, aksesoris anime gitu. Makanannya juga enak-enak loh, kayak makanan khas Jepang kayak takoyaki, ramen gitu-gitu. Pokoknya enak-enak loh di event Jejepangan itu. Bahkan performer pun dibayar loh. Gue juga beberapa kali dibayar manggung di event Jejepangan itu. Apalagi yang perform itu idol-idol yang udah gede ya pasti dibayar. Jadi skena yang dianggap aneh oleh beberapa orang ini ternyata bisa menghidupi seseorang.
dan perputaran ekonominya cukup hidup. Bahkan ada loh kenalan gue, dia jualan aksesoris anime, bahkan dia bisa sampai punya belasan karyawan. Dari dunia anime loh, dari dunia yang kita sebut wibu ini. Bahkan salah satu event Jepangan terbesar yaitu AVA ID atau Anime Festival Asia telah dihadiri lebih dari 370.000 pengunjung selama 7 penyelenggaraannya di Jakarta. Dengan harga tiket yang mencapai jutaan rupiah per orang dan jumlah pengunjung yang mencapai ratusan ribu, total pendapatan kotor Anime Festival Asia dipastikan mencapai puluhan atau ratusan miliar rupiah. Walaupun angka bersihnya mereka nggak pernah ungkap ke publik ya. Tapi katanya kemarin event Bang Mindah Wasudara rugi ya. Ya tapi kita nggak bahas itu. Ya pokoknya buat teman-teman semua nggak usah lah ngehina-ngehina wibu. Mereka itu hanya orang-orang yang bahagia dengan hobinya sendiri. Kalian mungkin punya teman atau sering ngeliat orang yang pendiam, tapi pas di event heboh bener, marah-marahin lantai. Ya nggak apa-apa lah ya, mungkin itu stress rilisnya dia kalau lagi penat di kantor sama kerjaannya, atau ada masalah. Ya nggak apa-apa, selagi nggak melanggar aturan, nggak mengganggu ketertiban umum, dan melakukannya di tempat yang seharusnya ya. Jadilah wibu yang bijak, dan jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Jujur gue sedih banget sih ketika banyak orang yang ngehina-hina wibu, karena jujur banyak teman-teman gue, di antara orang-orang yang marah-marahin lantai itu. Kita rubah citra wibu ini menjadi lebih positif, oke? Ya, segini dulu video kita kali ini. Makasih banyak loh udah mau dengerin gue yaping-yaping soal wibu. Ya, makasih banyak ya, tolong bantu subscribe.